point, namun kurang dari beberapa detik juga fight terjadi rata dan kalian di Bigetron fight dengan NFT. Ya, NFT kita melihat di mana Drone sedang melakukan prowling, akan coba maju, seorang Liquid bisa mendapat satu knock ke arah pemain-pemain NFT. Spray juga dilakukan kali ini dengan UMP-nya, namun ada balasan juga dilakukan oleh seorang Drone menggunakan UMP juga. Kita melihat kali ini berganti dengan M4-nya, namun ternyata UMP dari seorang Drone lebih sakit daripada Liquid. Namun dari sisi lain ternyata granat yang dilemparkan oleh seorang Ryzen, datang juga Zuxi sebagai balan bantuan untuk melakukan revive mungkin, namun tidak, akan mencoba fight terlebih dahulu bersama dengan pemain-pemain NFT yang tersisa. Betul, berarti NFT sudah tersungkur, dua playernya udah ter-take down cukup banyak dan Bigetron kali ini akan melakukan revive terlebih dahulu, namun mereka akhirnya berhasil untuk meratakan seluruh player dari NFT Esport. Unfortunate situation but still fair and square untuk kompetisi kali ini. Bersisa atau tersisa 11 tim saja di zona kelima. DPS-nya udah gak main-main dan bahkan di Infinity. Di tempat lain juga meratakan RR Kuryu pulang ke lobby di peringkat ke-11, tapi mereka tidak terlalu aman karena datang Face Clan bagai badai. Mela ter-take down, Logan low HP. Mr. Five mulai maju ke arah bagian depan. Mela langsung di-end menjadi sebuah elimination. Logan belum bisa bergerak dan ter-take down juga, tereliminasi juga. Dua player dari di Infinity menyisakan Gatuni di bagian high ground. Ya, tersisa satu pemain terakhir nampaknya dari pemain-pemain Infinity, juara bertahan di PMPL SEA kali ini. Akan coba dientaskan oleh Face Clan, namun Face Clan bermain dengan sangat luar biasa. Mereka ngumpul menjadi satu, mereka tidak melakukan split dan itu menjadi kekuatan tersendiri untuk Face Clan. Ya, betul banget, move as a unit ya. Tapi di tempat lain dari MS Chonburi, TG13 melakukan tembakan dengan DP28 ke arah bagian depan. Jasper juga coba untuk mencari, ada smoke terlebih dahulu untuk menutup angle. Tembakan ke arah bagian depan, melihat ada cuan di sana, tapi Jasper dari bagian high ground ter-take down oleh APG. Berarti 3 team showdown di bagian tenggara kali ini Sunskoy. Ya, kita melihat banyak sekali fight yang terjadi. Prison nampaknya menjadi magnet circle kali ini. Tim-tim yang berada di area Bukit Prison pastinya akan lebih diuntungkan. Yang berada di sana adalah Forival untuk sementara waktu. Namun berapa lama Forival akan bertahan di sana? Namun spray juga dilakukan kali ini oleh seorang Miracle. Mendapatkan satu knock, akan coba mencari yang kedua mungkin karena sudah datang kali ini bala bantuan dari pemain-pemain PSK. Ternyata Todike pun tersungkur ke arah tanah karena Geek Fam. Ada dua pemain yang terus berputar di area ini. Ini dia mentalitas yang sudah terjawabnya untuk Sunskoy. Bermain lambat, bermain cukup pasif di bagian awal, tapi mekanik mereka is no jokes. Mereka tidak main-main dan kali ini Bigetron sudah touchdown dalam zona. Di Infinity dipulangkan di peringkat ke-10, tapi Bigetron harus hati-hati karena di bagian kiri mereka ada The Xavier, di bagian high ground ada Angkor, PUBG Esport dan juga ada beberapa tim lain. Namun kali ini dari VGM masih bertahan. Ada Nate Dikuk terlebih dahulu. MS Chonburi belum menyadarinya. 2-1, Tom lempar ke arah bagian depan. High toss yang cukup matang, tapi Jasper ternyata masih cukup jauh dari jangkauan Nate, seorang Tom. Ya, bahkan Jasper juga sudah menggunakan baginya. Dari sisi lain Luxi bersiap untuk melakukan spray menuju ke arah pemain-pemain Chonburi. Namun Luxi tidak hanya fokus ke arah satu tim karena membuka vision juga menuju ke arah smoke yang di pop up oleh pemain-pemain APG di arah high groundnya. Ya, betul banget. Yuk teman-teman semua, Indoprat, 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 Indoprat. Sudah masuk ke zona kelima, masuk dalam zona juga. Nate dilemparkan oleh Luxi ke arah bagian depan. Akankah mengenai ke arah bagian MS Chonburi? Ada beberapa ter-take down di sana. Ryzen, lihat Mini 14 tetap tajam mencari korban-korban berikutnya. For Rival di sana akan coba merangkak ke arah temannya dan kalau berhasil terspot akan menjadi elimination. Ternyata lower ground di sana Sunskoy membuat tidak bisa bertambah. Liquid ter-knockdown dan ini merupakan sebuah situasi yang cukup buruk karena Bigetron harus cepat melakukan revive karena di waktu yang bersamaan tim-tim lain mulai mendekat. Kita melihat dari area lain banyak fight yang terjadi, bahkan berdekatan juga pemain-pemain dari V-Gaming dan juga tim Geek Malaysia. Kita melihat ada spray yang juga dilakukan oleh 313 menuju ke arah For Rival. Ini dia yang saya katakan tadi, di mana For Rival mendapatkan tempat terenak dalam circle-nya. Namun berapa lama mereka bertahan karena banyak tim yang mengincar area itu juga. Ya, betul banget, dan bahkan kali ini udah mulai shifting lagi ya. Ada beberapa tim yang udah mulai masuk dalam zona. MS Chonburi terutama. Ada tembakan dari Ryzen untuk memberikan sebuah pressure. Liquid bisakah untuk di revive? Kalau dari health bar yang tidak berkurang berarti harus ada revive. Dan itu dia headshot yang luar biasa. Ryzen mendapatkan sebuah damage besar karena MS Chonburi yang membuat mereka tertahan lagi dan lagi Sunskoy. Ryzen yang selama ini kita kenal dengan DP kali 4-nya nampaknya Mini kali 8 juga sama berbahayanya saat digunakan oleh seorang Ryzen. Kita melihat MS Chonburi, satu pemainnya knockdown, akan coba mencari yang kedua pastinya. Reload terlebih dahulu dengan mininya. Sudah menyiapkan 30 peluru. Membuka kembali skopnya kali ini mencari pemain-pemain dari MS Chonburi. Namun ternyata masih ditahan skop tersebut. Melihat ke arah yang lain. Membuka skop kembali. Namun hati-hati Ryzen dari belakang. Oh sayang sekali ternyata ada sebuah spray menuju ke arah Ryzen. Iya betul banget, tapi momentum seperti ini akhirnya dimanfaatkan oleh Angkor ya di sana. Ryzen dipulangkan ke
ke lobby. Namun masih ada 3 player dari Bigetron kali ini. Dari Xavier juga sedang melakukan revive. Face Clan di bagian bawahsannya. Angkor dari bagian atas atau APG masih melakukan pengamatan ke arah bagian bawah. Belum mendapatkan zona yang mereka inginkan. Sedangkan Beer 11 masih melakukan heal di sana. Zuxi tembakan ke arah bagian Lamborghini. Udah cukup low HP. Headshot di sana. Lamborghini harus bergerak. Tembakan demi tembakan. Ayo bisa Zuxi. Tapi ternyata ada sebuah lower ground yang bisa dimanfaatkan. 5 elimination. Xavier kali ini akan cukup sulit untuk mulai masuk ke dalam zona karena memang di gatekeep secara sempurna oleh Bigetron. Dan lihat Liquid, tembakan demi tembakan, low HP lagi tapi masih bisa untuk bergerak. This is not a good situation. Tapi Duck ini udah sangat berbahaya. Turun dari kendaraan, masih selamat Sunschool. Masih selamat, ternyata yang tidak selamat adalah pemain-pemain dari MS Chonburi. Satu persatu tiba-tiba rontok karena ternyata ada Onyx dari tim APG berada di belakang pohonnya juga, atau maksud saya berada di belakang batunya. Kali di jalan ke arah depan, berlari menuju ke arah Shake yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim MS Chonburi. Spray juga kembali dilakukan dan itu dia Shroud memulangkan seluruh pemain dari tim MS Chonburi. Oh my god, APG panas banget game kali ini. Bahkan sudah mendapatkan banyak total elimination juga. Namun APG belum boleh untuk berpuas diri karena berdekatan dengan BTR dan juga dari tim Xavier di sana. Zuxi udah cukup low HP, akan mulai mendekat juga ke arah teman-temannya, mengumpulkan vehicle juga. Dan kalau gue boleh berpendapat, ini APG udah kontrol zona cukup baik. Tapi Bigetron sebenarnya masih bisa untuk mainin bawah. And that's the point. Turun tadi 2 player harus ke arah bagian bawah. Dan ini dia V-Gaming yang dari tadi bersembunyi dan mulai terlihat. Low HP memberikan knockdown tapi dibalaskan juga oleh APG. Akankah revive dilakukan atau tidak? Karena Liquid di tempat lain ter-takedown. Dan Bigetron kali ini berusaha dengan 2 player. Xavier ter-takedown. Luxi dan Zuxi. Tachibana akan berjuang dari bagian tebing ini Sunschool. Kita melihat duo Uxi yang akan coba menjadi combo untuk Bigetron Red Alliance. Di bawah sana ternyata ada Frankie 007 yang sudah menunggu saat Bigetron turun ke arah bawah. Karena kita melihat kali ini Frankie hanya terus memantau saja. Dia nggak bisa nembak kemana-mana karena dia pastinya sudah terjebak di area ini. Sulit untuk naik ke atas juga. Blue Zone sudah mulai mengecil kali ini. Blue Zone sudah akan coba bergerak sesaat lagi. 10 detik lagi. 10 detik yang dimiliki oleh semua tim untuk mencari tempat terenak dalam circle selanjutnya. Betul, dari APG juga sudah melakukan revive karena kawannya Zuxi dan Luxi kali ini juga cepat untuk masuk dalam zona. Luxi ini harus sudah mulai memainkan sebuah tebing atau sebuah cekungan tuh Suns yang dimiliki oleh Duck. Kalau bisa di sana mungkin akan cukup baik untuk bertahan sementara waktu. Dari A-Pool masih melakukan healing terlebih dahulu, 1 first aid-nya yang terakhir. Dan ini akan menjadi akhir harusnya bagi seorang A-Pool. But again, Frankie masih mendapatkan sebuah zona pelan di bagian bawah. Belum terdeteksi juga karena memang di bagian lower ground. Tapi itu dia Luxi, tajam matanya Frankie is takedown to situation kali ini. Sunschool yang terlebih Bigetron dan juga APG. Dan kita melihat tampaknya Zuxi bersama dengan Luxi, duo Tachibana, duo Uxi yang dimiliki oleh Indonesia akan coba menghadapi pemain-pemain dari APG yang memang panas di match kali ini. Ada sebuah revive yang akan coba dilakukan mungkin. Granat akan coba lemparkan namun ternyata kali ini Zuxi dan juga Luxi akan coba maju perlahan kali ini menuju ke arah pemain-pemain dari APG. Luxi berada di garis terdepan. Zuxi membackup dari belakang. Kita melihat cekungan yang masih coba akan dimainkan. Nampaknya Zuxi akan coba ditembak oleh pemain-pemain APG namun itu dia ter-takedown satu pemain dari Bigetron yaitu Zuxi. Spray juga dilakukan kali ini oleh seorang Luxi, mendapat satu pemain yaitu Shroud namun tidak untuk yang kedua. Dan winner chicken dinner didapatkan oleh Ansor. Indonesia